Very demure. Apaan sih demure itu? Lu pasti lihat juga ya di TikTok ya, semua demar, demure, demar, demure. Apaan sih demure? Ada deh itu satu content creator di TikTok di Amerika. Dia bikin konten, aduh apa gitu apa dia menggunakan kata-kata demure, terus itu went viral. Apa artinya demure? Demure tuh ladylike gitu loh. Oh, demure tuh ladylike. Jadi kayak yang Ah, kalau minum kopi tuh, would you like some coffee? iya, malu-malu kucing gitu. Oh, itu tuh demure. Kalau monopoli Hmm. apa artinya, Kak? Monopoli itu tempat disco. Oh, Kenapa emang? Kalau rame monopoli hari Jumat. Gue sekarang tahu kenapa hari Sabtu pagi berita duka nggak dibales. Ya, dicuekin gue di grup. karena lu ketemu siapa yang bilang kalau gue ke Monopoli tanggal 16? Seru banget katanya. Kata kata orang itu. Iya, kata orang itu seru banget katanya Mas Dev. Masa? Ih, Aku lihat gitu katanya. Gue gini, oh pantesan. Dikurasi ya, cerita weekend ya. Cuman Sabtu sama Minggu ya. Jumatnya nggak ada ya. Ya, ya, ya. Nggak apa-apa, it's okay. It's okay, nggak masalah. bukan dikurasi, belum diceritain aja. Oh, belum. Gue Belum. mana ada sih yang gue umpetin dari lo. Gue tuh kemarin ke Monopoli tanggal 16 janjian sama teman-teman gue. Heeh. Terus seperti biasa gue bertemu dengan banyak sekali orang yang menyaksikan siaran pagi kita. Heeh. Beberapa namanya mungkin gak elok kita sebutkan, cuman gue sibuk foto-foto, sibuk say hello, sibuk hahihi. Ya happy lah gue, karena menurut gue ya mereka kan memberikan apresiasi ya kalau mereka suka nonton siaran. Ya apalagi sih yang bisa gue layani kalau nggak timbang minta foto doang gitu. Iya. Selamat pagi Ian, good morning. Ian bilang katanya selamat pagi om-om kesayanganku. Ian Hugen, aku tuh ada yang mau aku tanyain ya sama kamu. Aku mau minta ajarin bikin edit video. Duh, elah baru baru hello udah langsung mau minta ajarin ilmu. Gila kali sih, Dev. Ya, lu juga gila, edit video doang mah nanya sama gua aja bisa kali. Ah, lu mah pelit. Ya Allah, sabar. Gue pengen tone warnanya kayak Ian gitu yang hitam-hitam gitu kayak yang kayaknya duh gue ini keren banget nih, gue ini puyeng banget sampai sakit kepala gitu, ngerti nggak lo? Kemarin gua minum kopi puyeng. Lu ketemu siapa yang bilang kalau ketemu gue di Monopoli? Coba ngaku. Lucu deh. Jadi ya, orang tuh gue sampai gini. Kan udah jelas-jelas ya Dave itu gondrong, gue botak. Tetap, halo Kak Dave. Terus gue kayak, oh ya, ya udahlah. Ada satu encounter gue yang lucu sama orang di Monopoly gini. Eh, Kayaknya ya udah tipsi lah tuh orangnya. Eh, I think I know you. Really? Gue gitu. Terus, Kamu yang suka memberikan kata-kata bijaksana di TikTok. Enggak sih sebenarnya ya. Cuma gue berdamai aja lah dengan situasi. You got it. Gue gitu aja. ketuker. Mungkin dia pikir gue Abu Marlo. Apa dia pikir gue Mas Aji Santoso Putro? Ya, Kayaknya deh, Aji deh. gue main. Atau dia pikir gue Mario Teguh. Kayaknya lebih mirip Mario Teguh mah Iwet kali daripada gue. Aji Santoso sih kayaknya. Lucu ya. Ayang. Ketemu siapa lo? Lo ketemu siapa yang ngebocorin kalau gue pergi ke Monopoli? Ya coba lo ini aja, lo absen aja siapa kira-kira yang ketemu lo di Monopoli dan bisa ketemu gue. Ada satu klien YOLO. Terus kemarin dia event sama Angie ya. Ember. Terus bener kan berarti. Terus kan teman-teman gue gini.
Kan teman-teman gue kan posesif berat ya, Bo. Lo tau dong, teman-teman gue kan nggak bisa ngelihat gue say hello sama cowok. Siapa? Ya Allah, klien Yolo. Nggak mungkin, bohong. Sini gue kenalin klien Yolo, Nek. Masa klien ketemunya di disco? Ya klien juga manusia kali. Boleh kali si klien mah pergi disco. Temen lo yang mana tuh yang posesif gitu? Yogi gue tebak sih. Ya Yogi, ya Bobo, ya Alex, siapa gitu. ngapain gitu. Sama kemarin itu DM aku swamp gara-gara semua orang pergi ke Plaza Senayan main ke XX1 terus ngirimin gue foto. Kadif, ini satpam yang kasep itu bukan ember. Sumpah? Iya. Terus pada foto? Semua foto gitu. Takut cekak gitu. Oh, candid, paparazzi. Nggak ada yang depan muka bilang, Mas aku foto ya gitu, nggak? Nggak ada. Nanti kalau aku pergi nonton di Plaza Senayan, aku ketemu dia lagi, aku selfie ya, terus aku post ya teman-teman ya. Tenang. Ya. Di feed ya, jangan di story. Nggak usah ngatur, lu agensi bukan ngatur-ngatur hidup gue. Di feed dong. Lu ikutan mainan itu nggak sih? Roast my Instagram. Hah? Lu nggak tahu? Jadi ada permainan. Terus, jadi pokoknya lo minta AI untuk menganalisa Instagram feed lo. Terus abis itu nanti dari feed yang kelihatan itu dia analisa lah. Terus nanti dia akan bilang apa yang harus lo lakukan dengan Instagram lo gitu. Oh, nah itu gue lihat tuh ada beberapa influencer perfume yang gue lihat melakukan itu. Itu gimana caranya? Mesti pakai AI. Gue juga minta tolong sama Sylvester kemarin. Ketemu Sylvester? Loh, enggak. Lewat DM. Gue lihat dia ngepost, terus gue gini lucu banget, aku mau gitu. Oh, ntar lo ajarin gue dong. Gue nggak bisa. Gue minta tolong dia yang bikinin. Gak, gue minta ajarin Ian Hugen aja. Ya Allah, marah aja. Kayaknya ada aplikasinya yang harus di-download. ChatGPT. Oh, ChatGPT. Iya, pakai ChatGPT itu. Oh, lucu. Nanti dia kasih review gitu. Menurut dia Instagram kita kayak apa, terus apa yang harus diperbaiki gitu. Nah, nyambung ChatGPT. Aduh, bahas nggak nih yang waktu itu gue kirim? Aduh. Soal ada seorang, dia tuh sebenarnya adalah orang agency di New York. Namanya Sun Yi. Account Instagramnya sun.yi. Terus dia bilang gini, intinya jangan membiasakan menulis menggunakan ChatGPT atau AI, karena sesungguhnya menulis itu adalah proses mengurai pikiran, melatih lo untuk membuat struktur berpikir, bertutur, dan bercerita. Jadi, kalau lo pakai AI untuk menulis, itu akan membuat otak lo nggak bekerja, nggak dilatih. Nah, sebenarnya gini, gue suka dengan itu karena lo tahu kan bahwa membaca itu adalah menimba ilmu, mendapatkan ilmu. Tapi menuliskannya itu akan membuat lo lebih dalam memahami soal bacaan tersebut. Gue tuh menganalogikan menulis seperti ini, mengunyah kembali apa yang kita baca. Itu menurut gue, that's how I describe my writing process. Berarti benar orang yang tipsi di Monopoly. Kamu yang suka kasih kata-kata bijak kan, mengunyah kembali, berproses dengan apa yang kita alami. Ya kan, Bo? Tapi lu setuju nggak? Maksud gue gini ya, iya, AI atau ChatGPT itu membantu kita. Untuk beberapa kondisi, misalnya lo buru-buru, misalnya lo memang butuh sesuatu yang cepat, tapi jangan dihilangkan kebiasaan menulis itu.
Gue setuju. Yang bertanya mau nanya rate MC, DM ya, ada manajer aku accountnya @judiwati. Ada nama di email, di bio, Instagram maupun di TikTok itu lengkap ada link tree-nya, tinggal dipencet. Ya. Gitu. Gue setuju. Gue setuju. Gue juga kemarin ngobrol sama siapa ya mengenai AI ini gitu bahwa yang tidak dimiliki oleh AI itu sebetulnya adalah hati. Jadi kalau lo melakukan pekerjaan lo yang membutuhkan hati, yang nggak bisa dilakukan pakai AI gitu. Iya. Iya. Jadi gue kayak, ini bagus banget gitu. Maksud gue, iya berdamai dengan AI, iya mari kita gunakan AI gitu ya. Tapi jangan terus lo jadi males gitu. Amanda Cesira bilang gini, if you want to know something, you read it. But if you want to teach something, you write it. Ya, bagus ya. Gue tuh waktu baca itu gue gini, gila ini bagus banget. Gue sampai sekarang Iwet call me old fashion gitu ya. Gue belum pernah pakai loh ChatGPT. Jujur, gue juga belum. Gue belum pernah pakai loh. Kan even di sosial media itu kan juga ada tuh ya video editor apalah kan ada pilihannya tuh mau menggunakan AI. Belum sih gue. Oh iya, gue pakai AI buat ini generate caption. Generate apa tuh kayak yang tulisan kalau misalnya di video. Nah itu gue pakai AI. Oh iya, itu di IG juga udah bisa ya? Bisa. Terus abis itu gue pakai AI kalau misalnya gue mau ngapus background tuh gue pakai AI. Tapi ChatGPT gitu gue belum pernah yang secara khusus menggunakan itu. Iya memang. Ini lagi ya sebuah diskusi yang menarik lagi ya. Lo nanti ajarin gue dong cara bikin caption pakai AI di video Instagram. Emang lu yang gue pakai di CapCut, yang di Instagram gue nggak bisa. Oh, gue pakainya juga CapCut. Nah, gitu. Ada yang bilang tadi gini, Iis 90 capek kebanyakan aplikasi di HP kak. Coba, kamu lahir tahun berapa? Kalau anak sekarang nggak ngomong gitu ya? Nggak ngomong gitu. Karena mereka coba aja. Kan kalau misalnya nggak suka ya delete, gitu aja. Itu gue tuh, Iis sama kayak gue. Karena komentar gue juga begitu. Iya kan? Lo ya udah download aja. Nanti kalau ternyata lo nggak cocok, lo nggak suka, delete gampang. Iya, ringan aja gitu ya. Ringan aja. Yang penting lo coba dulu gitu. Oke. Buat teman-teman yang baru bergabung di Dave Iwet Siaran Pagi ya, kita baru mulai nih, baru 15 menit kebersamaan kita. Ya. Ada yang nanya bahas apa pagi hari ini. Sebetulnya kita agak circling around karena nunggu 7.15 karena aku tuh janjian sama teman aku yang kemarin di-ban sama TikTok, terus kayaknya gatel gitu pengen cerita sama pengen sharing mengenai topik kemarin. Nah, Becky Tumeo akan kembali mencoba peruntungannya. Dia akan mencoba membuka kehadirannya kembali di Duet Siaran Pagi. Kalau dia sudah hadir, baru kita akan mulai ngobrol. Coba ya, aku cek ya. Dia udah nonton belum? Tadi gue janjian sama dia. Tuh 7, nanin dia. Tuh. Jangan di mobil. Duduk, tenang, jangan gerak-gerak, jangan di mobil. Kamu tuh harusnya kemarin live sama Melanie sama Lucy juga ya, Kak Beb? Loh, enggak, hari ini. Hari ini. Dia rame ditanggap hari ini live dari live ke live dia. Gue tuh sampai ngimpi loh. Bahwa sama kalian loh. Terus kepikiran ya? Iya, kemarin terus terang ya, nih mau cerita. Hai teman-teman TikTok semuanya, sahabatnya Duvet. Jadi Dave Iwet. Jadi kemarin itu kayaknya gue tuh sangat lelah deh. Jadi kemarin gue tuh pulang, gue ada kelas pagi, terus gue meeting, terus kerasa nggak sih kemarin tuh panas banget? Panas. Gila kan? Kemarin panas banget. Jadi gue tuh kesiloan loh. Terus? Silau banget mata gue ini. Karena kan waktu sebelum operasi sebulan lalu, itu kan ditetesin terus supaya pupil matanya membesar kan. Nah jadi
terakhir waktu udah mau pulih, yang terjadi adalah gue kesiloan. Sementara waktu sebelum operasi kan ada katarak yang masih tipis, kemudian ada retina yang lepas, penerimaan cahaya nggak baik gitu kan ya. Jadi gue Ada katarak kabek. gue ada katarak tapi masih tipis. Oh my god. Iya, Isn't that a sign of oldness? of course. Tapi gini ya, lu coba cek deh, Wet. Jangan-jangan lu udah ada katarak tapi tipis. Bangsat. Lu pakai nanya lagi, isn't that a sign? Jangan Iya, ya. bukan. I'm so sorry. Maksud gue gini loh. Bo, kalau dia udah ngalamin, dikit lagi kita. Lo ngerti gak sih? Lo ngerti gak? Maksud gue tuh itu. Karena dia tuh kan junjungan kita. Dia pertama, abis itu kita. Makanya Ember. Dave selalu suruh gue naikin harga supaya dia juga bisa naik harga katanya. Bener. Lu jangan tahan-tahan harga. Kesian kita. Habis gue kerja cuma hobi. Iya anjir. Kalian perlu I like duit your ya, style, kerja. girl. Tapi hobi, sorry. Monyong lo. Coba kemarin tuh kita punya utang. Iya. Fokus. Ayo fokus. Enggak, bentar. Sebelum ke situ, Kabek. Iya. Yang kemarin itu kenapa di ban? Karena kelihatan backgroundnya jalan. Oh. Iya, jadi kalau mau tuh nanti agak lebih lurus gitu supaya nggak kelihatan mobilnya lagi jalan. Waktu itu Tapi gue sebaiknya jangan lah. enggak. Kalau gue ngerasa ya bahwa ini tuh udah pinter banget aplikasi-aplikasi ini dan kayaknya karena dia kesambung ke Bluetooth Bluetooth. mobil. Iya. Jadi dia tahu bahwa oh ini for sure It's right thing. confirm ya dia tuh memang move. Iya. Anyway, jadi ada yang gatel gara-gara obrolan kemarin. Mm-mm. Ya, masalah pendidikan dokter. Ya, Kabek adalah anaknya dokter gigi. ya. Lalu kemudian yang kedua adalah masalah bagaimana mendidik anak untuk menjalani hidup ini. Ih, gila. Oke. Ih, Ya, Dave sepertinya ingin berkomentar mungkin. Ya, enggak. Gue cuma mau satu-satu aja. Coba berbagi cerita, komentar lo mengenai senioritas di kedokteran tuh kayak apa? Kan anak lo dokter tuh, dokter gigi, Tara. Ya. Ada yang bilang kacamatanya janjian nih. Memang saya suppliernya. Ember. aku nggak dikasih. Oke, jadi balik ya. Aku Jadi nggak dikasih. Hah? Oh, kamu mau juga? Tunggu, udah sold out. Nanti aku cari lagi ya. Jadi, ada tapi motifnya ular. Mau? Nah, jadi oke, kita fokus ya. Jadi, gue mau bercerita tentang pengalaman gue. Anak gue itu kan di dunia kedokteran. Dia udah lulus menjadi sarjana kedokteran gigi, tapi masih harus menjalani koas selama 2 tahun. Dan nanti kalau semuanya lancar, puji Tuhan gitu ya, mestinya akhir tahun ini memasuki awal tahun baru 2025 dia disumpah dokter. Tapi itu pun kemudian dia akan ditempatkan di daerah nggak tahu di mana, oke? Nah, tapi gini, gue itu dari awal gue tahu bahwa sebagai seorang ibu, gue tidak boleh terlalu mencampuri urusan dia di sekolah. Kenapa? Karena gini, kalau apa-apa kayak gue nih, kan sebenarnya ya nggak tahu ini, ya kita sebut saja sebagai privilege ya. Dari muda gue bekerja di bidang yang membuat gue populer. Jadi teman-teman jangan salah ya, oh mentang-mentang orang terkenal gitu, enggak. Kita ini lu Wet, lu Dave, gue gitu ya, dan teman-teman lain yang bergerak dalam bidang entertainment, itu tuh memang kita tuh karena pekerjaan kita jadi lebih populer. Yang mana pada akhirnya kita bisa menggunakan media sosial kita untuk komplain yang bukan siapa-siapa aja kalau komplain bisa viral, ya kan? Nah, kita juga bisa, apalagi kita ibaratnya gitu ya. Tapi itu gue jaga banget. Karena apa? Karena mengingat bahwa anak gue masih di sana.
Oke. Nah itu tuh teman-teman juga mesti ingat gitu bahwa jangan sampai komplainnya kita itu membahayakan anak kita. Kayak kemarin yang Iwet cerita tuh, bapaknya sampai nelpon bos lo, Wet, udah gitu bos lo negor lo. Ya iya kalau lo emang nurut dan tunduk kepada bos lo. Kalau lo justru nggak seneng, lebih lo tekan dong tuh anak. Iya. Benar nggak? Nah, jadi kita jadi orang tua, jadi pendamping juga harus cukup bijak gitu untuk menahan diri. Kalau gue biarin anak ini dengan segala permasalahannya, dia mencoba untuk menanganinya sendiri sesuai dengan kapasitas dia. Disitulah dia bertumbuh dewasaannya dan dia menjadi lebih streetwise, street smart. Oke. Nah, silakan Dave. Ya, ini tuh membahas mengenai senioritas, tempaan mental Betul. dari kacamata orang tua, ya teman-teman ya. Ya. Kita belum menyentuh. Kalau teman-teman kan ada yang berkomentar, tapi kayaknya kalau soal perundungan di kedokteran itu sistemik, kita belum menyentuh situ. Betul. Terus ada yang bilang dokter gigi sama dokter spesialis pengalamannya beda. Betul. Pasti. Beda. Pasti Tapi kenapa yang dibahas dokter gigi? Karena dari point of view pengalamannya Ibu Rebecca tuh yang ada di bawah. Ibu Bektum, ya. Aku yakin setiap orang pengalamannya pasti berbeda. Ya. Tapi kita mencoba mencari irisan pengalaman yang sama. Betul. Jadi gue cukup bersyukur ya Iwet, Dave dan teman-teman semuanya karena anak gue itu dari pertama masuk sampai dengan sekarang ya kalau gue dengerin ceritanya tidak ada pengalaman yang tidak menyenangkan banyak. Kalau terkait disiplin ya bukan hanya pengalaman anak gue tapi pengalaman gue sendiri. Lo mau bilang disiplin membuat atau kedisiplinan yang diajarkan membuat dokter-dokter ini juga disiplin. Lo pernah nggak ngantri dokter nggak dipanggil-panggil? Gue tanya, kemana dokternya? Belum datang. Belum datang. Alasannya lagi operasi. Nah, apapun alasannya, gitu. Jadi disiplin apa yang mau lo tekenin dengan lo suruh makan orang suruh makan nasi bungkus 5 terus suruh bikin video buktiin dan lain-lain, itu bukan disiplin, itu bullying. Iya. Dan gini ya, gue itu lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, gue tuh anak FKIP ya. Jadi dan gue tuh bukan sekedar gue masuk ke situ karena gak ada pilihan lain. Gue suka dunia pendidikan. Dan kalau gue sampai sekarang masih bertahan menjadi seorang fasilitator berbagi ilmu komunikasi, itu karena actually the inside ya, I really care about education gitu. Ya, cita-cita ideal gue adalah gue bisa berkontribusi untuk menghasilkan generasi muda yang lebih berkualitas, generasi muda Indonesia yang lebih berkualitas gitu kan. Nah, itu cita-cita gue. Jadi nah dulu gue tuh kenapa gue cerita sampai kemari karena gini, balik ke zaman gue ospek. Gue di Atmajaya kan. Nah, FKIP Atmajaya itu nggak ada loh ospek-ospek. Gue ngerti sih karena apa? Mereka tidak ingin menurunkan trauma kepada para pendidik di masa depan. Lu bayangin nggak? Kalau pendidik-pendidik ya sama, dokter-dokter senior itu hanya bernafsu untuk melampiaskan apa yang pernah mereka alami yang jelek-jelek kepada bawahan mereka, junior mereka. Kan bahaya, Bu. Mentalnya tuh kayak apa gitu. Benar gak? Jadi kayak kalau misalnya ya maaf nih ya, anak gue sih ngalamin yang dibilang disuruh standby jam 8 nanti yang nyuruh datangnya jam 12 gitu sih ngalamin gitu kan. Nah kemudian apa? Mereka hanya bisa nunggu ya, protes juga nanti diomelin ya dong. Nah tapi mental seperti apa yang mau dibangun dengan contoh yang seperti itu? Mental disiplin? No. Yang ada adalah mental, dulu gue pun disuruh nunggu. Lo ada perlu sama gue? Gue nih
ya. Gue nih Punya power. punya power dalam hidup mati lo, gitu ya. Ya lu tunggu, kan gitu, Bo. Iya memang, betul. Gue sih ngelihatnya kayak gitu ya. Jadi maksud gue sepertinya ini bukan masalah hanya di dunia tertentu, industri kedokteran atau apapun itu, tapi menurut gue secara luas, secara umum, dunia pendidikan di Indonesia ini punya banyak sekali PR sih. Tuh Iya. kementerian tuh PR-nya banyak banget, makanya kerja deh bener. Iya. Betul. Ada yang bilang gini, ada jalurnya kok untuk menyampaikan komplain. Itu betul. Gue tuh semalam sampai baca gitu ya kasus dan pemberitaan mengenai mahasiswa yang sedang kita bicarakan yang kasusnya meruak ini. Ya. Akhirnya kementerian kan juga angkat suara tuh dan mengirimkan tim khusus, penyelidikan, bla 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 bla. Dan mereka menegaskan kembali ada jalurnya untuk menyampaikan komplain. Yang juga pengen gue tegaskan di sini adalah memang dua hal. Satu, speak up. Kalau lu mengalami perundungan, bener nggak, Bek? Betul. Speak up gitu. Sekarang itu udah bukan zamannya diem-diem aja. Satu, speak up. Dua, break the cycle seperti yang tadi Becky bilang. Ya kan? You Betul. need to break the cycle. Nggak malu, Bo. Tapi gini Dave, masalahnya kenapa orang tuh males speak up? Bisa jadi dilihat contoh-contoh bahwa lu speak up juga nggak didengar, lu speak up juga cuma diterima dan tidak ditindaklanjuti, gitu loh, ya kan? Nah, sekarang ini yang terjadi adalah lebih banyak orang yang berharap kalau dia speak up atau menyampaikan komplain itu akan viral. Iya, dengan viral dapat atensi. Betul, karena viral ini jadi punya powernya sendiri. Tapi mau sampai kapan? Masa semuanya ya kan viral, mesti nunggu viral gitu loh. Silakan Iwet. Kabek, aku pengen tanya gini, sebagai orang tua kan, oke, kita udah tahu standpointnya Kabek. Ya, Kabek nggak setuju sama sekali dengan aneka tindak senioritas, bullying. Bullying ya, tapi bukan disiplin ya Wet, Oke, bukan soal oke. disiplin. Oke. Bullying, power play di dalam dunia pendidikan kita dan sebagainya. Dan sebagai orang tua, aku tahu sekali pasti Kabek mau melindungi anak. Betul. Ya, tapi ditahan-tahan, udah biar dia paham hidup kayak apa segala macam. Tapi dalam hati Dalam batas keram, yang masih ini ya, masih ya. Nah, yang aku pingin tahu adalah sebagai orang tua, gimana caranya Kabek mengajarkan anak-anak, Tara dan Kayla, untuk bertindak dan bersikap ketika mereka melihat dan mengalami bullying itu. Oke, jadi kalau ya dalam hal ini, gue pernah waktu itu Dave kayak Kayla gitu ya. Ini terjadi pada Kayla. Beberapa tahun lalu, waktu Kayla masih ada di sekolah di SMP, SMA waktu itu. Gue lupa deh SMP atau SMA. Jadi ada salah satu temannya yang merasa dibully oleh kawan-kawan, termasuk oleh Kayla. Oke. Ya, kenapa dibully? Nah, teman-teman, bully ini bukan cuma sekedar digebuk, ancaman fisik, ya, atau misalnya diambil makanannya, diambilin duitnya, dipalakin gitu ya. Bully itu kalau di kepala gue adalah situasi-situasi di mana kita dibuat sangat tidak nyaman dengan apapun. Nah, jadi temannya ini merasa bahwa ada bagian dari fisiknya itu yang selalu diketawain atau diomongin sama teman-temannya. Sehingga dia merasa dibully. Yes, termasuk sama Kayla nih kata dia gitu ya kan. Nah, dia mengadu kepada guru, kemudian orang tua juga jadinya menyampaikan komplain kepada guru. Gue nggak dipanggil, nggak diapa, tapi Kayla cerita sama gue, masa aku dibilangnya begini gitu ya. Katanya aku ngetawain, katanya aku tuh ngatain. Nah, apa yang gue lakukan? Jadi ini agak berbeda ya. Tapi kan ini juga harus Kayla harus belajar gitu bahwa you have to lo harus mengenali, kamu harus mengenali apa yang menjadi bully ledekan yang tidak baik,
apa yang memang ya ini bagian dari bercanda gitu. Jadi anak kita tuh harus bisa membedakan did you laugh at her or you laugh with her. Ya, beda tuh. Lu ngetawain dia atau lu ketawa bareng dia. Gitu kan? Kalau lu ketawa bareng dia ya itu bagian dari pergaulan. Tapi kan kalau lu ngetawain dia, ada yang bisa diterima, ada yang nggak bisa diterima gitu. Nah, jadi menurut Kayla, ya aku tuh nggak ngatain, dia bilang gitu ya. Aku tuh juga nggak pernah kayak ngetawain. Ya mungkin kalau aku ketawa itu adalah reaksiku terhadap apa yang disampaikan teman-teman aku. Kemudian, jadi kan belajar ya tahu bahwa oh ini bully, aku nggak boleh melakukan itu gitu kan. Nah, jadi abis itu gue tanya, ya udah kemudian apa yang lo lakuin gitu? Ya gue minta maaf. Ya kan, nah kan anak-anak ya bukannya gimana ya, kadang-kadang juga karena penampilan dan kita nggak pede, kadang-kadang orang nggak ngomongin kita juga kita berasa diomongin, bener ya? Orang ngetawain kita juga ngerasa diketawain. Nah terus ini speak up, akhirnya yang tidak sebenarnya kita nggak maksud gitu, tapi jadinya ditangkap demikian. Nah jadi gue bilang, kemudian apa yang lo lakukan? Ya walaupun gue tidak bermaksud demikian, tapi gue minta maaf. Ya udah, that's good. Minta maaf dan aku janji tidak akan melakukannya lagi. Dan itu adalah memang prosedur yang harus dilakukan. Kemudian next kayak gimana? Ya berarti aku harus jaga sikap karena ternyata dia lebih sensitif daripada yang aku dan teman-temanku pikir. Nah, kan itu kan anak belajar sendiri, Bo. Iya. Didampingin. Jadi kalau Kayla waktu itu misalnya menjawab, ya aku minta maaf, tapi rese banget sih dia. Misalnya gitu, ya rese banget kayak gitu aja dipikirin. Nah kalau kayak gitu jawaban dia tuh harus masuk, karena tidak semua orang tuh sama ya. Misalnya, nggak semua orang tuh bisa digituin. Nah itu kan anak jadi belajar. Silakan. Nah betul. Berarti gini, pembelajaran itu terjadi, knowledge-nya itu muncul ke permukaan karena kan sebetulnya dari pengalamannya Kayla ya. Bear with me with the story. Karena Kayla mendapatkan pendampingan yang tepat, yang menggawangi dia. Sehingga akhirnya dari pengalaman itu dia belajar sesuatu. Benar. Nah, berarti yang mungkin kurang nih, kalau teman-teman masih pada penasaran, yang mungkin kurang dari bullying di kasus kedokteran itu karena mereka tidak mendapatkan penggawangan, pendampingan yang tepat, gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya poin dari kemarin gitu ya, mengenai ya. Again, gue bukan orang tua gitu, tapi gue melihat banyak cerita kan di sekeliling gue yang sudah menjadi orang tua gitu ya, bahwa parenting ini emang penting sekali masalah pendampingan ya. Karena setiap kali apa yang ada terjadi pada anak itu kemudian orang tua tuh juga jangan kebawa emosi. Kalau misalnya tadi Kabek emosi gitu ya, kamu dibilang bully, oh my god gitu ya. Terus Kaylanya bilang kan, aku nggak bully padahal ini nggak bener ini. Telepon masuk sekolah ini nggak bener Bu Guru gitu ya. Itu kan nggak jadi membuat suasana lebih baik juga gitu. Betul. Emang butuh kematangan mental juga untuk menganalisa. Oh oke. Diajak ngobrol, dianalisa. Oh oke. Anaknya udah tahu kok mesti ngapain. Betul. Ya. Kalau misalnya memang dia salah, mari diluruskan, dikembalikan kepada jalan yang benar gitu ya. Iya dong. Nah itu kan juga pelan-pelan jadi anak-anak juga belajar empati, berempati gitu loh. Wah oh iya ya, terus nggak apa-apa, anak bisa salah, yang penting mereka tahu mereka salah dan minta maaf, kan gitu ya. Menyambung soal kondisi di mana orang tua zaman sekarang tidak mengeneralisasi, tapi gue melihat banyak yang menjaga anaknya tuh kayak bola kristal, ya. Dijaga sedemikian rupa, diantar sampai ke ujung dunia, ya. Aku ikut dong kalau diantar ke ujung dunia. Aku juga pengen traveling. Enggak, ada yang seperti itu sampai gini. Ini anak gue takut deh. Nanti kalau udah gede nggak punya life skill akhirnya. Ya karena ya udah biarin dia. Biar dia tahu gitu bahwa dunia ini nggak seharum dan sewangi rumah. Iya, betul. Nah, what do you think about that? Ya kalau gue sih merasa itu perlu banget ya, Wet.
Dave, karena gini, gue inget banget nih, ini ada satu analogi ya, ada satu analogi. Jadi waktu itu gue pernah ngobrol sama orang yang gue hormati dan selalu gue dengarkan masukannya, pendeta gue, oke? Namanya Pendeta Yose. Nah, jadi waktu itu Pendeta Yose cerita mengenai komunikasi anak, dan ini bisa banget dipakai oleh semua. Jadi kayak gini, back ya, kayak kita tuh sama anak, oke? Anak itu kan dari kecil kita lindungi, kita lengkapi vaksinasinya, ya, kita kasih dia yang terbaik, gizi yang baik. Dibilang makan telur, ya enggak? Ada asupan ini, asupan itu, tuh mari gitu ya. Nah, tetapi begitu waktunya dia untuk keluar dari rumah ini, dari tempat yang begitu steril, yang mana dia udah semuanya tuh dijagain gitu ya. Itu kan ya kita nggak tahu gitu. Di luar sana masih banyak virus baru, bakteri baru, yang bisa saja ya anak ini nggak selalu sesteril kalau di rumah. Tapi ya itulah fungsinya vaksinasi. Setidak-tidaknya menjaga dia dari ya kalaupun dia kena nggak parah-parah banget gitu loh. Nah, vaksinasi itu seperti dampingan awal orang tua kepada anak. Komunikasi dan penanaman nilai. Itu ya. Penanaman nilai, Kak, kamu tuh harus begini. Kayla, kalau ada orang lagi ngomong, kamu dengerin ya. Kamu jangan, nanti kalau kamu gak dengerin, kamu malah ngomong sendiri. Itu namanya kurang ajar. Orang bisa gak suka sama kamu, ya. Atau kalau kamu misalnya tidak suka diperlakukan orang, kamu bisa loh menyampaikan dengan sopan. Atau kalau if you feel like you have no power to go against this person, menghindar. Itu kan namanya street smart ya, bener nggak? Ya, nggak usah lo ngotot, nggak usah. Lo menghindar, karena lo tahu lo kalah deh, atau bisa-bisa lo jadi lebih tidak aman gitu. Nah itu adalah ibaratnya vaksinasi dan gizi yang baik yang kita berikan selama dia masih bayi. Jadi begitu dia keluar dan dia terpapar kepada banyak bakteri, virus dan lain-lain, setidaknya secara mendasar dia punya perlindungan, shieldnya udah ada, gitu. Nah, jadi gue ingat waktu itu Pastor Yose mengatakan, ya penanaman nilai, komunikasi yang baik, ya tetap menjaga hubungan relationship yang sehat dengan anak, itu yang akan nanti menjadi shield, pelindungnya mereka. Mereka akan tahu bagaimana harus bersikap keluar. Mereka akan ada di posisi-posisi di mana mereka nggak bisa selalu reach kita untuk minta pertimbangan. Ya. Gitu. Berarti menggunakan analogi yang sama, apabila ada orang tua menjahit ke pertanyaannya Iwet, orang tua yang menjaga anaknya seperti bola kristal, seperti batu permata, tidak bersedia melepaskan ke dunia luar. Mungkin karena orang tuanya belum percaya diri bahwa mereka sudah memberikan imunisasi yang dibutuhkan sang anak, yang dapat melindungi sang anak ke dunia luar, ya kan? Betul. Ini masalah, menurut gue juga ada hubungannya dengan masalah rasa percaya diri orang tua aja gitu. Dan in some cases, in my friends cases gitu ya, Beck, belum siap gitu loh memeluk fase kehidupan untuk anak-anaknya udah dewasa. Tapi tahu nggak apa, Wet? Maksud gue, parenting ini tuh sesuatu yang complicated banget ternyata. Bukan lagi. Maksud gue gini ya. Lo tau gak sih, di budaya kita kan selalu kayak kamu kawin, punya anak. Maksud gue gini, ribet loh. Itu anak kalau misalnya nanti dia salah didik, kan banyak juga ya. Mari kita akui gitu. Banyak juga orang tua yang opposite-nya. Dari yang tadi dijagain bangetnya batu permata, ada lagi yang dilelerin aja. Ya udah habis brojol, ntar juga dia gede tuh anak. Ada. Ya, itu ada. Dan itu juga, wow, ketika dia dilepas ke dunia luar kayak, ini anak nggak tahu aturan banget ya.
You know? Iya, iya. Nah, Mudah-mudahan tuh yang mau gue sampaikan adalah mudah-mudahan obrolan ini tuh menyadarkan kita sebagai orang dewasa dan orang-orang yang akan menjadi orang dewasa dan menikah punya anak bahwa bertanggung jawab benar. terhadap pernikahan lo, anak lo, keluarga lo. Malih, ini bukan robot yang muter-muter nyapu di lantai, bukan. Tapi kayaknya ya Iwet, itu kesadaran itu yang membuat generasi sekarang itu, kalau dari hasil gue lupa ya, Creative Fox atau USS Fit gitu, dia bikin survei gitu, dan pernikahan di usia muda itu udah makin mundur sekarang karena anak-anak muda zaman sekarang tuh merasa belum siap untuk menikah, jadi mereka menunda usia pernikahan, belum siap menjadi orang tua. Ternyata menjadi orang tua itu kewajibannya banyak, sehingga mereka menunda keputusan untuk memiliki anak. Itu tuh makin mundur, Wet. Iya, iya. Boleh bicara? Boleh, silakan. Enggak, tapi gini, Iwet sama Dave, lu juga harus tahu. Kalau Dave tuh tahu banget, Wet. Nah, gue belum ngobrol sama lu. Jadi ya, gue tuh pemikiran gue tentang parenting dan cara ya parenting gue itu bergeser loh. Selama gue bertumbuh bersama dengan anak-anak gue. Jadi ya teman-teman semuanya, sebenarnya mempunyai anak, menjadi orang tua itu tuh bukan sekedar proses oh jadi orang tua karena udah melahirkan anak gitu, bukan. Tapi justru dengan lahirnya seorang anak, kehadiran anak inilah yang menjadikan kita berproses menjadi orang tua. Oke, gue juga sering dengar itu tuh. Ya. Nah itu tuh gue belajar banget dan gini Wet, lo kan tahu ya, kalian kan main sama gue dari anak-anak gue kecil-kecil banget kan. Lo lihat kan kemanapun gue bawa tuh anak-anak. Jadi gue tuh sangat dekat sama mereka. Dan dulu gue tuh merasa bahwa kalau bisa gue kekepin anak ini sampai dewasa dia memiliki hidupnya sendiri, itu yang akan gue lakukan. Tapi itu natural ya? Itu naluri itu ya? Natural. Tapi sekarang gue berubah pikiran, Wet. Berproses dalam arti gini, teman-teman semuanya, kalau lo suatu hari harus melepaskan anak lo, sekolah keluar kota, keluar dari rumah lo gitu ya, kasih deh, lepasin mereka, gitu. Karena gue itu belajar dari dua orang anak gue, Tara dan Kayla. Tara sebagai anak pertama, itu tuh benar-benar kasihan sih. Kalau dibilang anak pertama tuh eksperimen banget ya, iya. Makanya kan banyak banget ya sekarang ini konten-konten yang anak pertama, anak perempuan pertama, bebannya gimana gitu. Aduh pengen peluk anak perempuan pertama gitu ya. Anak laki gue nggak tahu, gue nggak relate karena gue nggak punya anak laki, ngaku aja, oke? Tapi kalau anak perempuan, I really understand that term gitu. Bahwa karena itu terjadi di household gue ini gitu ya, di rumah gue ini. Jadi kalau Tara dari dulu tuh gue kepingin sebenarnya idealnya Tara dan Kayla itu harus ada di bawah atap rumah ini bersama gue dan Irwan. Oke. Tapi ternyata dengan Tara, tapi ya bukan gara-gara itu juga jadi Tara tuh nggak kemana-mana ya, karena kan Tara kepingin sekolah kedokteran. Nah gue udah bilang dan diberi pengertian dari awal bahwa Kak, kamu ngerti kan kalau kamu mau ambil kedokteran, kamu nggak bisa ambil kedokteran yang S1-nya itu di luar. Kamu harus di dalam negeri, di dalam Indonesia. Karena kalau enggak, penyelenggaranya itu PR lagi, kecuali you are going to stay out there anyway gitu. Nah waktu itu pikiran gue tuh nggak bisa terima itu. Tapi sekarang Wet, kalau gue bisa mundur ya ke momen-momen di mana Tara mau mulai sekolah, gue akan encourage dia untuk keluar. Itu maksud lo your take on parenting berubah seiring dengan tumbuh kembang anak. Betul. Gue akan encourage dia keluar. Gue nggak punya duitnya, gue usahain ya, asal jangan putus tengah jalan gara-gara emak bapak lu nggak punya duit ya. Gue akan usahakan lo keluar.
kayak Kayla gitu ya sekarang keluar. Ya memang ya sorry to say gitu ya, kadang-kadang gue juga sedih, tapi sebenarnya itu bukan masalah orang tua sih, karena setiap anaknya kita harus percaya setiap anak memiliki jalannya masing-masing. Tapi dalam arti ya itu, gue ngelihat sebenarnya kalau lu bisa keluar dan punya pengalaman untuk mandiri dan lain-lain, itu harganya mahal, Bo. Asal nilai yang lu tanamkan tadi udah bener ya. Ya, Dik, Anda mau bicara? Asal imunisasinya udah lengkap. Betul. Di rumah. Benar. Itu bagus banget. Gitu. Banyak kan ya yang kenapa kak? It's another episode, darling. Gila. Gak bisa ngomong di sini sebentar aja. Sebentar lagi habis waktunya. Nangka nanggung kakak. Bener, nanggung kakak. Tapi balik gini, maaf Web. Iya. Potong bentar. Soalnya ada yang nanya, jadi kalau anak korban bully gimana? Anak korban bully? Aduh, lo pernah dengar nggak sih istilah it takes a village? Whatever ya, it takes a village to raise a child, it takes a village to blah blah, it takes a village. Nah ini juga menurut gue, it takes a village to overcome this problem with bullying. Yes, I agree. Gak bisa. Silakan. Bicara mengenai bullying, kan dari tadi ada yang berkomentar kayaknya udah gatal gitu ya. Udah banyak di-spill tuh identitas bullyingnya di kasus kedokteran itu. Terus dia menekankan, Kak, tapi pelakunya bukan anak-anak loh, pelakunya orang tua. As true as it may be, tapi kan mereka juga, orang tua itu berawal dari anak-anak ya. Jadi memang makanya kan pesan kita tuh adalah break the cycle. Ya mereka yang udah kadung jadi wong tuwo dan melakukan itu, you cannot do anything about it kecuali melaporkan, ya kan? Tapi tanggung jawab lo yang masih anak-anak untuk tidak meneruskan kutuk ini kepada generasi di bawah lo. Betul. Ya Wet, kayaknya lo gatel mau ngomong dari tadi, kesian. Ayo cepetan. Soal melepas anak, Kabek. Itu kan juga berproses ya. Betul. Tadi Kabek cerita waktu Tara, Kabek kalau bisa gue kekep nih. Ya, sampai ya ini benar, tapi jadi alasan juga. Kalau mau ngambil kedokteran gigi, mau ngambil kedokteran dalam negeri, kalau enggak kan kamu susah. Betul. Ya, itu ada dua alasan tuh kalau aku lihat. Antara satu mau ngekep dia, satu lagi benar memang seperti itu. Kalau enggak tak dia ribet. Ya kan? Betul. Begitu Kayla ngomong aku mau sekolah di luar, karena di Indonesia jurusannya mungkin tidak ada atau jarang, ya. Dan Kabel lepas. Oke, bro. Butuh berapa lama untuk akhirnya percaya diri untuk melepas dia? Dan apa yang membuat Kabel akhirnya legowo? Pergi deh nak, belajarlah sana, gitu. Oke. Pertama, sebenarnya tempat tuh juga pertimbangan ya, Web ya. Ya kan? Kalau Kayla ini kan perginya ke Perth. Iya. 4 jam dari Jakarta. Dekat. Ya, terbang 4 jam dari Jakarta. 4,5 sih sebenarnya. 3,5 jam dari Bali gitu kan. Nah, kemudian di sana ada pamannya. Banyak keluarga. Dan Kayla masih tinggal bersama dengan paman dan sepupunya dari Irwan. Jadi waktu itu dan sebetulnya waktu sebelum Kayla berangkat itu kan benar-benar sebelum pandemi itu kita sempat liburan tuh 2019 bulan Desember. Kita sempat liburan ngunjungin keluarganya Irwan di Perth. Dan terus terang gue tuh jatuh hati kepada Perth. Gue, Irwan, itu tuh kita seneng banget melihat Perth gitu ya. Ya waktu itu sih sepinya setengah mati ya. Tapi sekarang udah mulai menjadi alternatif orang untuk pergi ke sana. Nah, jadi kalau ngelihat gitu, oh iya ya. Dan keluarganya Irwan, bahkan Irwan dulu sekolahnya di Perth, tempat gitu. SMA justru dia sebelum dia sekolah di Hawaii. Lain gitu di Hawaii. Nah jadi enggak banyak ketakutan gitu loh untuk melepaskan anak ini. Tapi harap diingat bahwa Kayla kan sekolah 3 tahun setelah kakak mulai kuliah.
gitu. Ya. Jadi ya udah, dan oh ya, dan Kayla itu setahun dulu ya masih di Jakarta Ya. online Ya. gitu. Nah jadi sebenarnya itu ya karena pengalaman proses aja sih, Web, ngelihat kakak bahwa aduh, kuliah di Indonesia, di Jakarta, di kampus pilihan, di universitas pilihan juga tetap banyak challenge-nya, tetap banyak tantangannya. Nah, gimana di sana? Pasti banyak tantangannya juga, tapi ya itu tadi, udah bisa, orang tua juga udah kuat untuk lebih melepaskan gitu sih. Sebenarnya itu prosesnya sih, Web. Jadi kalau ditanya waktu dari pertama Kayla pergi, itu juga gue udah legowo, gue udah ikhlas, Irwan pun gitu. Jadi ibaratnya adalah memang ya parenting itu beda-beda timingnya di setiap orang ya. Benar. Sama kayak Benar. proses pendewasaan juga nggak bisa disamain. Betul. Becky bisa ngelepas di anak kedua, mungkin ada orang yang ngelepasnya baru bisa di anak kelima. Benar, benar. Dan apa yang terjadi pada gue gitu ya dengan anak-anak gue itu juga terjadi pada kakak gue. Kakak gue Raymond, bapaknya Jemima dan Keisha. Kan lo kenal Jemima kan, Web? Kenal. Istrinya Nahum. Heeh. Nah, itu pun terjadi gitu. Jadi kayak dulu Jemima pengen banget sekolah ke Amerika. Bapaknya nggak kasih gitu. Nah, begitu anak kedua Keisha sekolah tuh ke Shanghai. Padahal Keisha nggak kepengen. Sama Kayla juga sebenarnya bukan kepengen banget loh awalnya. Tapi ya memang apa yang dia mau ambil ya yang terbaik itu di sana, it happen gitu. Jadi ada proses gitu. Ya. Ada satu benang merah dari cerita mengenai parenting ini ya teman-teman, berarti kalau boleh pilih lahirlah jadi anak kedua ya. Walaupun katanya juga anak kedua tuh problem juga kan. Apalagi kalau dia anak tengah, middle child syndrome. Problemnya beda. Beda lagi, Kalau anak Mali. tengah jadi sandwich. Ember. Tadi ada yang bilang bagus deh. So, parenting is actually the art of letting go ya. Betul. Dan gue kan pernah, gue nggak tahu ya, mungkin gue pernah ngomong sama, gue nggak tahu apakah gue pernah ngomong ini di media sosial gitu ya, pas lagi ngobrol sama kalian, kesannya jadi ngulang-ngulang. Tapi ini yang gue dapet juga dari proses parenting gue, bahwa gini, lo tahu kan yang dikatakan bahwa if you love someone, set them free. Ya. Ya. And you should be happy for somebody you love gitu ya. Nah kan itu suka diambil, diberikan apa situasinya kan. Aduh Bo, kalau misalnya lu putus cinta atau apa, udahlah kalau lu sayang, lu biarin dia bahagia sama orang lain. Bullshit, itu tuh a big BS kalau aplikasikan kepada yaitu bekas pacar, bekas suami, bekas apalah, bekas apa. Itu hanya bisa diaplikasikan. Ini adalah gue ya, pada akhir dari proses gue menjadi seorang tua. Hal itu hanya bisa diaplikasikan kepada anak. Gue pada akhirnya, I learn to be happy, to be truthfully happy for my kids, even though they are happy without me. Lo ngerti nggak? Jadi lo jangan yang cuman, oh lo happy, Kak lo masih happy sama gue, ayo dong Kak kita ini, Kayak kamu gitu ya, nggak bisa, karena itu akan menjadi hidup mereka. Belajarlah untuk berbahagia saat anak lo bahagia, walaupun bahagianya dia itu bukan bersama dengan lo. Itu jadi orang tua harus begitu. Nah pada akhirnya ya udah kayak gue gini, ya gue mulai belajar nih. Gue juga bilang sama Irwan, Wan, kita tuh we have to learn to like each other better nih. Karena pada akhirnya ya kan, Bo, kalau ngomong cinta sama pasangan, jangan ngomong cinta deh, lo pasti cinta sama pasangan lo. Tapi makin lama perkawinan itu, banyak hal-hal yang lo akan nggak suka dari dia. Kebalikan juga ya,
banyak juga mungkin hal-hal dari gue yang si Irwan nggak suka. Kan makin kenal, makin tahu, ya kan? Kadang ada hal yang lo nggak suka tapi lo terima. Ada yang gue nggak suka tapi lo nggak terima, gitu kan? Nah itu kan akan menjadi bibit-bibit konflik ya. Nah artinya ya udah kita mesti belajar nih untuk lebih suka sama masing-masing pasangan. Ya bersyukurlah kalau kalian punya pasangan yang sudah seperti bestie. Ya, I married my best friend. Oh wow, yay, I'm happy for you gitu. Tapi nggak semua orang tuh married their best friend loh. You have to learn ya to be besties pada akhirnya gitu. Ya kan? Ya macam-macam alasannya, bisa karena mungkin pengenalannya kurang, waktu dulu terlalu jaim, waktu PDKT dan lain-lain gitu kan ya. Nah jadi ya itu, gue tuh belajar bahwa gue berproses untuk bisa ikut bahagia untuk anak-anak gue walaupun bahagianya mereka tidak bersama dengan gue, dan gue akan belajar lebih banyak lagi untuk menciptakan kebahagiaan gue sendiri. Nah pada akhirnya gue akan bersama Irwan, ya udah Wan, yuk ayo kita ciptakan bahagia kita untuk kita nanti bisa awet sampai ya hanya maut yang memisahkan, kan gitu. Gue kayaknya ini harus ada satu chapter lagi pembahasan kita soal pernikahan di usia 40-an, dimana kayaknya tuh pernikahan di usia 40-an tuh juga banyak goyang ya. Bagaimana lo bertahan dan melewati badai itu tuh menurut gue ujian kayaknya ya. Iya, betul. Ya karena kayak mulai bener deh, kehidupan perkawinan tuh bukan kaleng-kaleng ya. Iya, kayak gue bisa nih sendiri nih, kayaknya gue nggak butuh deh dia. Dia ribet banget begini, dia kayaknya oh my god, gak banget deh nih gitu ya. Iya, chapter itu judulnya teman hidup. Ya, sampai akhirnya melewati dan udahlah, yuk kita saling kenal lagi. Ya udah, mau gimana lagi nih? Ntar kita tinggal berdua juga. Iya. Makanya banyak loh di umur 40-an tuh, 40-an, 50-an yang memutuskan untuk berpisah tuh kan. Iya kan, Bek? Bener nggak? Aduh, ternyata udah gitu. Ya. Ya. Begitu. Nah, jadi next ya teman-teman, kita akan bahas. Gue tiba-tiba kayak menguasai duvet gitu. Kita masih punya banyak yang akan dibahas. Makanya Wet, bikinin gue acara. Lu katanya mau meeting sama gue kagak manggil-manggil. Awas lu ya. Oke, jadi teman-teman, next kita akan bahas disiplin. Kita akan bahas kembali bullying. Kita akan bahas relationship ya di usia 40-an. Kalau bikin silabus, ini acara kita. Halo. Lu bikin silabus. Maklum, lulusan FKIP. Minggu depan kita atur ketemu ya, meeting di kantor ya. Ya dong, mata gue udah, ya sisa picaknya doang. Lu udah bisa bayangin gak sih, Div? Meeting di ruang yang itu ya, Becky datang pasti, kayak ada mayoret hadir pasti ya dengan genderang perang di belakang. Buka jendela deh, Nek. Takut suaranya mendem, ganggu. Maaf nih, aku udah mesti pindah nih ke tempat yang mengambil kargo. Mahjong. Gini, occupation spesialis bintang tamu TikTok, ya kan? Iya. TikTok live, yeah. Sekarang jadi bintang tamu nggak perlu keluar rumah ya, Say. Ber. Habis kalau keluar rumah di band, Say. Bener. Ya udah. Kebaca pergerakannya. Ber. Kamu pindah. Thank you for sharing. Teman-teman terima kasih untuk tap-tapnya, untuk stikernya. Kita ngobrol lagi besok. Teman-teman, bye-bye. Bye.